akan belajar tentang ukuran penyebaran. Oke, jadi ukuran penyebaran itu adalah suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Salah satu contoh yang mungkin dapat memperjelas pentingnya ukuran penyebaran itu, misalnya teman-teman ingin belajar berenang. Terus teman-teman itu bertanya, berapa kedalaman rata-rata kolam renang? Terus misalnya kedalaman rata-ratanya adalah 1,5 meter. Jadi jika teman-teman tinggi badannya itu 1,65 cm, mungkin teman-teman akan berpikir bahwa oke, saya tidak akan tenggelam. Namun, teman-teman harus tahu bahwa 1,5 meter itu adalah rata-rata mulai dari kolam anak-anak yang kedalamannya hanya 30 cm sampai dengan kolam untuk orang dewasa yang kedalamannya mungkin mencapai 3,5 meter. Nah, apabila tidak hati-hati dan belajar berenang pada kedalaman kolam 3,5 meter, maka teman-teman itu pasti bisa tenggelam. Apabila suatu kumpulan data tidak mempunyai nilai ekstrim rendah dan tinggi, maka ukuran pemusatan relatif baik untuk digunakan. Namun, apabila datanya mengandung nilai ekstrim, maka kita perlu mengetahui sebarannya. Nah, pada kasus sampel dan populasi yang mempunyai nilai ukuran pemusatan yang sama sekalipun, belum tentu mempunyai karakter yang sama. Oleh sebab itu, sangatlah penting untuk memahami makna ukuran penyebaran. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi jika menggambarkan dua data ditinjau dari nilai rata-rata hitung dan penyebarannya. Antara lain, ada rata-rata yang sama dengan penyebaran yang sama. Jadi jika dibandingkan kedua data, misalnya antara data umur kelas A dan data umur kelas B, atau tidak data umur kelompok A dan data umur kelompok B, bisa saja dari kedua data tersebut memiliki rata-rata yang sama dengan penyebaran yang berbeda. Bisa juga datanya memiliki rata-rata yang berbeda dan sebaran yang berbeda pula. Jadi kalau andaikan rata-ratanya sama, penyebarannya yang berbeda, bisa saja datanya kurvanya akan berbentuk seperti pada gambar ini. Nah, rata-rata berbeda, sebarannya berbeda, maka akan berubah juga. Bisa saja yang satu mengalami kemiringan, bisa saja yang satu mengalami distribusi normal atau datanya normal, yang kurvanya bisa berbentuk seperti simetris. Nah, rata-rata berbeda, sebaran yang sama akan terlihat seperti gambar yang ini ya, teman-teman. Untuk mempelajari ukuran penyebaran lebih lanjut, pada bagian ini kita akan membahas tentang jarak atau range, deviasi rata-rata, varians dan standar deviasi, ukuran kecondongan, dan ukuran keruncungan. Oke, ukuran penyebaran untuk data yang tidak dikelompokkan maupun data yang dikelompokkan. Nah, ukuran data yang pertama yang akan kita pelajari adalah jarak atau range. Nah, jarak atau range ini merupakan ukuran yang paling sederhana dari ukuran penyebaran. Jarak juga merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu kelompok data, baik data populasi maupun data sampel. Semakin kecil ukuran jarak, menunjukkan karakter yang lebih kecil, karena berarti data mendekati nilai pusat dan kompak. Nah, range untuk rumus range sendiri untuk data tidak berkelompok itu adalah range sama dengan nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Sedangkan untuk data berkelompok yaitu mengurangkan batas atas kelas tertinggi dan batas bawah kelas terendah. Nah, berdasarkan
contoh yang sudah kita gunakan selama ini, yaitu data tidak berkelompok. Untuk data nilai ujian statistik, range-nya itu adalah nilai terbesar dikurangkan dengan nilai terkecil. Nilai terbesar pada contoh ini adalah 96 dan pada nilai terendah atau terkecil adalah 41. Maka range yang kita dapatkan adalah 55, yaitu 96 kurang 41. Besarnya range menunjukkan selisih nilai terbesar dan terkecil, sehingga juga menunjukkan fluktuasi. Nah, bisa kita simpulkan jika ada perbandingan antara dua data, nanti range mana yang paling besar, maka itu dikatakan bahwa data tersebut memiliki fluktuasi yang tinggi. Jadi data yang range-nya lebih kecil itu akan dikatakan bahwa memiliki fluktuasi yang lebih kecil. Sedangkan range untuk data berkelompok itu adalah batas atas kelas tertinggi dikurang dengan batas bawah kelas terendah. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan penyajian data, sisi sebelah kanan ini merupakan batas atas, sedangkan yang sisi sebelah sini merupakan batas bawah. Nah, sisi sebelah batas atas tertinggi adalah nilainya 100 dan batas bawah terendah adalah 41, sehingga nilainya adalah 59 untuk data berkelompok, yaitu 100 dikurangkan dengan 41. Nilai batas atas tertinggi dikurangkan dengan nilai batas bawah terendah. Nah, apabila kita perhatikan ukuran dari range, maka kesimpulannya data hanya didasarkan pada dua data ekstrim, yaitu data tertinggi dan data terendah. Hal tersebut berarti tidak mempertimbangkan semua nilai data, baik dalam populasi maupun sampel. Jadi bisa saja sebenarnya, oke, nilai tertingginya 100, nilai terendahnya 41. Bisa saja nilai 50 tidak ada. Bisa saja nilai 70 tidak ada. Bisa saja seperti itu, teman-teman. Jadi itu sangat mempengaruhi. Nah, oleh sebab itu di samping ukuran range juga kita dikembangkan ukuran yang namanya adalah ukuran deviasi rata-rata atau average deviation, atau bisa juga mean deviation. Nah, kalau di rumusan teman-teman lihat ini, tulisannya adalah MD. MD itu artinya adalah mean deviation, bukan median ya, tapi deviasi rata-rata. Atau bahasa Inggrisnya mean deviation. Nah, deviasi rata-rata ini adalah rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Nah, untuk data tidak berkelompok, ini adalah rumusnya, yaitu mean deviation sama dengan sigma dari nilai mutlak rata-ratanya, yaitu data dari setiap kelompok yang sudah dikurangkan dengan rata-rata dibagi dengan jumlah data. Sedangkan untuk yang data berkelompok ini berkelompok. Sedangkan untuk data berkelompok rumusnya ini ya teman-teman, yaitu mean deviation sama dengan sigma dari F atau frekuensi yang sudah dikalikan dengan nilai mutlak dibagi dengan jumlah data. Mungkin teman-teman akan bertanya, mengapa menggunakan nilai mutlak? Nah, teman-teman harus ingat mengenai sifat dari ukuran nilai hitung rata-rata yang sudah kita bahas, bahwa jumlah dari selisih nilai data dengan nilai hitung rata-rata itu sama dengan 0, atau sigma xi tertentu, x1, x2 atau x3 dikurangkan dengan x, itu nilainya harus sama dengan 0. Jadi ukuran nilainya 0 tertentunya tidak berarti banyak. Oleh sebab itu digunakan yang namanya nilai mutlak, yaitu nilai yang mengabaikan tanda negatif. Nah, untuk latihan kita yang pertama,
kita menggunakan data tidak berkelompok, masih sama contoh soalnya ya. Kita menggunakan yang sama kayak yang di ukuran pemusatan dan penyajian data, yaitu menggunakan data nilai ujian statistik. Nah, di situ yang kita butuhkan langkah pertama adalah menghitung nilai rata-rata dari nilai rata-rata dari nilai ujian statistik. Nah, pertemuan yang lalu di ukuran pemusatan sudah kita mencarinya, maka nilai yang kita dapatkan yaitu 66,26. Nah, langkah kedua adalah mengurangkan setiap data dengan nilai rata-rata. Jadi 41 ini kurangkan dengan 66,26. Terus 42 kurangkan dengan 66,26. Hasilnya itu adalah min 25,2667, min 24,2667 dan seterusnya hingga 96 kurang 66,26. Langkah berikutnya adalah membuat harga mutlak setiap deviasi pada langkah kedua. Jadi yang sudah kita buat X kurang X bar atau rata-rata, itu kita buat nilai mutlaknya. Nah, simbol nilai mutlak itu seperti tanda kurung kurawal garis tegak lurus ya teman-teman. Jadi ini menimbulkan nilai mutlak. Nah, berarti nilai mutlaknya adalah dengan meniadakan begitu saja nilai negatif, jadi tidak terpengaruh dengan angka negatifnya itu. Jadi semua dibuat menjadi positif. Ini positif, 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 dan yang terakhir positif. Nah, yang sudah positif tetap positif. Jadi benar-benar nilai mutlak itu menganggap bahwa nilai negatif itu tidak ada. Nah, langkah keempat adalah menjumlahkan nilai mutlak dari deviasi dan membaginya dengan jumlah data, atau kita menggunakan rumus mean deviation. Nah, rumus mean deviation itu adalah jumlah atau sigma dari nilai mutlak dibagi dengan n atau jumlah observasi atau jumlah data. Di sini jumlah nilai mutlaknya adalah 347,066. Tapi dibulatkan saja menjadi 3 angka di belakang koma, maka dapatnya 347,067 dibagi dengan jumlah data 30 sama dengan 11,569. Jadi deviasi rata-rata juga bisa digunakan untuk membandingkan dua data. Kira-kira data mana yang rata-rata deviasi rata-ratanya lebih besar. Itu menggambarkan ukuran penyebarannya juga lebih besar. Nah, cuman di sini sekali lagi saya cuma memberikan salah satu contoh. Nanti di latihan kita akan coba latihan di rumah. Nanti teman-teman boleh mencoba membandingkan dua data. Kira-kira data yang mana yang memiliki penyebaran yang lebih besar. Nah, deviasi rata-rata juga mempunyai kelebihan dibandingkan dengan ukuran range. Karena deviasi rata-rata menggunakan seluruh data yang terdapat pada sampel atau populasi, dan menjumlahkan dari atas ke bawah dijumlahkan sebanyak 30 data tadi dijumlahkan, sehingga benar-benar bagian data ke-12, data ke-15 juga diperhatikan. Jadi kalau yang range tadi kan hanya cuma data tertinggi dan terendah, sedangkan kalau deviasi rata-rata itu memperhatikan semua datanya. Namun demikian teman-teman, ukuran deviasi rata-rata juga mempunyai kekurangan, yaitu pemakaian nilai mutlak yang relatif sulit. Jadi bayangkan saja nilai minus ditiadakan begitu saja, padahal nilai minus dan nilai positif itu memiliki nilai yang berbeda. Positif dan negatif itu memiliki nilai yang berbeda. Jadi sangat relatif sulit ya kalau menggunakan nilai mutlak. Tidak segampang positif sudahlah, tidak usah dibuat jadi, atau negatif dibuat jadi positif kayak gitu. Padahal nilai negatif itu min 25,2667 itu memiliki arti yang berbeda atau ukuran nilai yang berbeda dengan yang positif 25,2667. Nah, oleh karena itu biasanya kita gunakan ukuran yang lain. Namun di sini sebelum itu kita contohkan dulu yang ukuran menggunakan data
berkelompok. Nah, kalau data berkelompok itu rumusnya adalah sigma frekuensi dikalikan dengan nilai mutlak juga ya teman-teman, karena kita masih membahas tentang deviasi, tapi deviasi dari data berkelompok. Nah, langkah pertama yaitu sama teman-teman, menghitung nilai rata-ratanya. Tapi kan nilai rata-rata kita sudah temukan di pertemuan yang lalu, ukuran pemusatan. Jadi nilai rata-ratanya adalah 65,83. 65,83. Nah, 65,83 ini kemudian kita mencari lagi langkah berikutnya, yaitu nilai tengah ini, nilai tengah teman-teman, dikurangkan dengan rata-rata untuk masing-masingnya. 45,5 kurang 65,83, terus 55,5 kurang 65,83, 65,5 kurang 65,83, dan hasilnya adalah ini. Tapi yang ini sudah nilai mutlaknya ya teman-teman, berarti yang dianggap bahwa sekalipun nilainya negatif maka sudah dikatakan dia itu positif. Jadi contohnya ini kan 45,5 kurang 65 kan pasti hasilnya seharusnya negatif, min 20,33. Tapi kalau nilai mutlak berarti kita sudah membuat menghilangkan negatifnya, jadi nilai positif. Langkah berikutnya adalah dikalikan dengan frekuensi. Jadi frekuensinya 5 dikalikan dengan 20,33, dapatlah 101,67. Nah, 101,67 ini nanti begitu dilakukan berikutnya juga untuk data yang kelas kedua, ketiga, 4, dan kelima. Kemudian dihitung totalnya. Dijumlahkan totalnya dapat 333,33. Maka rumusnya adalah ini. Mean deviation sama dengan ini, total dari frekuensi dikalikan dengan nilai mutlak dari nilai tengah yang sudah dikurangkan dengan rata-rata ya. Dapatnya adalah 333,33 bagi dengan jumlah data yaitu 30, maka nilai deviasi atau mean deviationnya adalah 11,11. Nah, sekali lagi teman-teman, seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa ada beberapa kekurangan untuk deviasi rata-rata juga. Seperti tadi membuat nilai mutlak itu agak sulit. Nilai yang negatif dibuat menjadi positif. Maka ukuran yang berikutnya lagi, yaitu yang akan kita pelajari adalah namanya varians dan standar deviasi.